Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga hari ini saham-saham batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di 7.898, terkoreksi 0,41% dan transaksi hari ini ada di 30,6 triliun. Luar biasa ya. Transaksi pecah rekor tahun ini. Ya, 30 triliun reguler. Entah ini ada di nego nggak? Kalau nggak ada nego ya luar biasa nih transaksinya. Dan langsung saja ke teknikalnya. IHSG all time high dan ada candle merah, wajar. Kenapa? Yang nariknya bukan sektor finance. Yang nariknya hari ini tuh ditopang oleh DCII. Naikin dia karena free floatnya yang cukup besar kan DCII. Nah itu Big Bang nggak mampu kan, ribbon-ribbon tipis saja menopang aja, tapi habis DCI turun gak tadi deh. Kita lama. Nah DCI tiba-tiba turun kan, itu makanya IHSG juga turun. Nah jadi saat ini IHSG masih aman. Kesempatan beli tuh kalau dia ke area gap 7.800, 7.790. Pandangan saya masih minggu depan sideways untuk dia masih naik. Ya, targetnya berapa? Targetnya masih akan coba all time high lagi. Kalau dihitung-hitung ya, kita hitung dulu dengan Fibonacci retracement dari swing high, masih bisa ke 8.100. Atau ya kalau maksimalnya, kalau memang diangkat 2 minggu ke depan oleh Big Bang, ya nggak nyampe 2 minggu ya, sekitar 10 hari ya. Ya 10 hari lah, 10 hari perdagangan. Coba hitung dulu ya. Berdagang lagi 9 hari. 9 hari perdagangan. Nah kalau dia bisa naik sampai 8.200 tuh sangat bagus. Tapi skenario IHSG masih sama Bapak Ibu. Nih skenario-nya kalaupun 8.000 terus turun ya maksimal supportnya 7.500. Maksimal koreksi di September atau 2 minggu ke depan di 7.500. Kalau panas saya itu ya. Jadi masih aman lah. Jangan takut untuk IHSG. Itu aja dulu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di 1.340, terkoreksi 1,47%. Langsung saja ke teknikanya. Indi gagal lagi menembus 1400-nya, sempat tutup habis itu kempes. Ya kita lihat lah, yang penting jangan jebol 1310. 1310 jebol ya menurut saya lemah, tapi lebih cenderung minggu depan itu ada satu candle. Mungkin koreksi itu hari Senin libur ya, cuti bersama. Selasa koreksi dikit, Rabu sudah candlenya doji atau bullish penan ya. Jadi bisa jadi 3 candle ini morning star dan arahnya atas. Pokoknya jangan sampai jebol 1310 lah. Ini ya, bagi Bapak Ibu yang nyangkut atau masih hot aja, sabar. Dia masih bagus, sideways-nya masih bagus. Kalau menurut saya koreksi ABC-nya nih bisa selesai, tapi mesti minggu depan tuh di atas 1400. Berarti harus naik 5%. Mudah-mudahan bisa ya, seminggu atau kita targetkan sampai akhir bulan. Yang penting catatan ingat, Indi jangan jebol 1300 atau 1310. Indi itu. Lanjut Adro yang ditutup dengan 1810, terkoreksi 1,63%. Langsung saja ke teknikanya Adro. Kemana-mana juga nih Adro ya. Jadi sabar-sabar dulu aja untuk Bapak Ibu yang punya Adro. Yang penting dia nggak jebol 1800, 1790 untuk tren jangka pendek. Kalau jangka menengah gimana? Saya maunya pakai Express Down nanti di 1600, 1550. Jadi saat ini kalau mau berharapnya rebound ya mestinya Selasa atau Rabu harusnya candle hijau. Kalau ada candle hijau minggu depan dia tembus 1000, ya harus tembus 1900 minggu depan biar ini jadi swing low. Kalau minggu depan tembus 1900 ini konfirmasi swing low 2000 arahnya. Kalau nekat yakin dia rebound minggu depan, coba lihat time frame weekly-nya dulu. Hammer terbalik, tapi biasanya hammer terbalik seperti ini bisa melawan. Kita lihat aja Selasa, kalau rebound harusnya serius bangkit ya. Pokoknya ingat, kenapa nggak pakai 1760? Boleh juga kalau mau pakai, tapi menurut saya di bawah 1790 lemah. Tergantung Bapak Ibu mau cut loss di bawah 1760 atau cut loss di bawah 1790, itu kembali ke Bapak Ibu. Ya, semua ada risiko, semua ada keuntungan, ada plus minusnya. Gimana biar tahu tepat? Nggak bisa tahu tepat. Cuman kebersyukuran aja. Kuncinya tuh punya trading plan, punya sistem trading yang sudah teruji. Cut loss itu biasa. Jadi kalau Bapak Ibu cut loss 3% nggak masalah, cut loss 5%, 7% juga nggak masalah. Ya,
Nanti cari di saham lain. Tapi semakin tipis Bapak Ibu cut loss, semakin mudah Bapak Ibu mengganti di saham yang lain yang ada potensi naik. Tapi kuncinya tadi punya sistem trading dulu. Sudah teruji juga. Karena semakin besar cut loss itu semakin berat untuk membalikkan profit atau menggantinya ya. Tapi cut loss tipis itu resikonya juga besar. Kenapa? Bisa aja kegocek cut loss tipis tiba-tiba rebound. Cut loss tipis tiba-tiba rebound. Ya itu kembali ke pengalaman. Ya, untuk Adro. Kalau pandangan saya sih minggu depan harus lihat candle, nggak bisa. Kita lihat candle 1-2 hari dulu. Kalau dia hijau-hijau aman. Pokoknya rebound aman. Ya, Adro. Lanjut, AAD yang ditutup dengan 6.875 terkoreksi 1,43%. AAD nggak kemana-mana. Flow MSCI ada nggak? Sepertinya nggak. Kenapa dia cuma masuk di small cap? Ya udah segini aja kalau pandangan saya lah ya, segini aja. Coba trading pendek aja lah Bapak Ibu. Kalau mau beli dekat-dekat 6750, 6800 jebol itu buang. Misalnya di 6650 atau 6600 ya. Kecuali minggu depan dia tembus 7200. Nah, bagus tuh. Berarti ada sinyal flow MSCI di 5 hari minggu terakhir. Jadi itu aja dulu untuk AAD. Lanjut ADMR yang ditutup terkoreksi 3,8% ke harga 1010. Saya ada cut loss di ADMR nih. Ya, jebol, ya buang. Saya punya harga di 1010. Saya punya harga di 1100, stop loss 1070. 4%. Iya, 4%. Ya udahlah. Kalau saya nggak stop loss itu sekarang floating loss-nya hampir 10%. Kan 1100 saya punya, 1110. Tuh, 9% pusing nggak? Susah nggak gantinya? Susah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, sabar menunggu nggak masalah, nggak pakai cut loss. Tapi bagi saya ya saya nggak mau kelamaan, ya saya pakai stop loss. Jadi gimana? Tunggu di 950 lah. Jangan nawar bawah sekalian aja. Jangan mepet lagi. Kenapa? Karena sudah turun dalam nih. 1000 bisa mantul nggak? Bisa, tapi nawar lagi bawah. Siapa tahu Selasa tuh koreksi lagi ke bawah. Lumayan kan, risknya kecil. Tiba-tiba rebound. Habis itu rebound. Ya, kalau saya akan buyback di berapa? Kalau dikasih ya 980, 950 saya coba buyback lagi. Cut loss lagi 930. Udah habis tuh 2 kali kan saya sudah cut loss. Udah saya biarin. Tadi cut lossnya 4%. Misalnya saya cut loss lagi 4%. Udah 8%. Lumayan dalam nggak? Lumayan. 2 kali trading ya udahlah. Saya anggap nggak rezeki. Saya nggak akan beli lagi. Saya pindah ke saham lain. Jadi setiap saham tuh paling maksimal saya cut loss tuh 2 kali. Kalau 2 kali gagal, udah saya anggap memang belum cocok trading plan saya saat ini sahamnya. Saya pindah saham lain. Kecuali nanti berubah polanya, baru saya entry lagi. Tapi kalau masih terus turun, saya nggak mau nangkep pisau jatuh. Ya 2 kali aja saya mau nangkap pisau jatuh. Kalau nggak ya udah. Menurut ADMR masih uptrend, masih. Nih masih uptrend. Bisa mantul gak dari 1000? Bisa jadi mantul. Tapi bisa jadi kan ngegocek dulu, turun dulu ke bawah, baru naik. Nah saya nunggu di 980 lah. 980, 950 saya cicil. Kalau mau yang dikasih ya, kita lihat aja nanti. Tapi kan jebol trend line nih, nggak masalah. Saya lebih suka tuh melihat yang ditarik garis ke samping ini daripada yang ditarik garis miring. Tapi kalau suka dan cocok dengan tarikan garis seperti ini yang yang miring ke atas ya boleh juga. Gak ada yang salah. Ya perkiraan saya bisa mantul sini, sempat beberapa kali mantul. Tapi karena harapannya naiknya di target profitnya itu di 1080, 1100, nggak saya TP-TP. 2 minggu apa saya beli itu? Waktu candle berapa nih? Doji 31 Juli itu beli di 1100, 1090, 1080 kami beli. Naik sampai 1160 nggak di TP. Ya itulah, kadang kita tuh serakah, pengen lebih. Kenapa? Karena keingat yang lalu-lalu. Keingat saham lain. Pas di TP naik semakin tinggi. Tapi kadang kita dapat saham yang seperti ini. Nggak di TP malah cut loss. Seperti itu memang market ya. Tapi apakah sering seperti ini? Ya enggak. Di Brownlet Trader ya 1-2 kali memang ada cut loss ya. Namanya kita nggak bisa mengandalkan market. Tapi lebih banyak profitnya. Ya itu. Jadi ADMR saat ke bawah dulu kemungkinan. Bisa nggak mantul di 1000? Kita lihat aja hari Selasa nanti. Lanjut. PTBA yang ditutup dengan 2420 sama harga penutupan hari sebelumnya.
PTBA wait and see aja lah daripada maksa ya. Tapi secara teknikal sih bagus, low-nya naik. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Pokoknya gini aja. Kalau Bapak Ibu nekat dan feelingnya kuat, targetnya ini kan 2550 nih kalau jalan. Kalau mau pakai stop loss ya, ini kalau mau pakai stop loss 2360 buang. Dari sekarang berarti 60 poin. 3% maksimal cut loss saja. Ya, kalau tertarik PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup dengan 22.250 terkoreksi 0,66%. ITMG ke bawah. Jadi kita tunggu di 22.000. 2% lagi turun. Spec buy. Cut loss 2%. Buy saat dia turun 2%. Setelah ini ya, buy saat dia turun 2%. Dari harga Bapak Ibu beli, stop loss 2% sampai 2,5%. Gitu aja. Target ke 23.000, 24.000. Udah. Ya. Itu untuk ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup dengan 24.000 terkoreksi 0,72%. UNTR, aduh, yang seperti ini nih saya agak rawan. Pokoknya risknya tuh 2% aja. Udah, gak usah tinggi. Gak usah dalam-dalam 2% jebol buang. Ini antara dia minggu depan. Masih sama nih antara ditarik naik atau dibuang aja tuh. Kalau ditarik naik bisa tinggi, lumayan tinggi nih tarikan naiknya. Bisa 4-7%. Coba hitung ya. Kita biar lebih kelihatan. Kalau ada feelingnya ya, ya udah nekat nih. Tuh bisa sampai 25.750. 3% atau minim-minim 25.000. 4%. Risknya nggak usah dalam-dalam. Nih 23 turun 1%. 2% jadi turun. 23.500 buang. 2% turun buang. Target profit minimal 25.000. Udah, gitu aja. Ya, ini dia sideways antara dia naik atau dibuang aja. Kalau ISG all time high lagi, kalau ada flow-nya batubara, naik. Tadi risknya cuma 2% kalau tertarik UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup dengan 352 terkoreksi 1,12%. Doit lagi sideways, belum kemana-mana. Jadi sabar-sabar dulu ya. Ini nih risknya kecil tuh. Maksimal 2,5-3% risknya. Targetnya kalau jalan 400 langsung. Ini minggu depan ya. Kalau memang ada flow-nya, mudah-mudahan ya ada flow-nya. Langsung kenceng. Langsung candle 2-3 hari itu candle tinggi langsung. Pokoknya kalau jebol buang, kalau naik bisa take profit. Risknya tuh 3% maksimal. Doit. Coba lihat time frame weekly-nya ya. Doji. Aman nih. Mudah-mudahan ya minggu depan rebound. Kita lihat aja. Doit. Harum yang ditutup terkoreksi 3,91% ke 860. Harum time frame weekly-nya hammer terbalik. Merah. Ya dalam banget nih. Padahal mau tembus 950. Kempes lagi. Karena market belum mendukung. Tapi ngebase-nya bagus nggak? Bagus. Kalau mau pakai stop loss di bawah 800 boleh. Kalau mau pakai stop loss di bawah 850 juga boleh. Tergantung Bapak Ibu. Mestinya ya ini ngebase untuk naik. Kalau dia ngebase turun ya buang. 2% aja cut loss. Target profit 920, 930. Itu ya. Kita lihat aja minggu depan. Coba tadi sudah. Itu ya. Untuk Harum nih minggu depan nih. Yang kayak nggak harus minggu depan. Pokoknya sideways seperti ini nih antara ditarik naik atau dibuang melorot. Jadi ya simple kan analisanya. Kalau jebol cut loss, kalau naik take profit. Atau follow the trend. Jangan follow the trend nyangkut. Follow the trend ke bawah jangan. Kalau bisa. Kalau mau sabar menunggu boleh. Follow the trend turun menurun. Ya Harum. Lanjut. BSSR yang ditutup dengan 3.890 terkoreksi 0,51%. Asing belum dibuka. BSSR lagi sideways. Belum kemana-mana nih. BSSR mudah-mudahan minggu depan bisa tembus 4.000 ya. Risknya kecil 2% aja kalau tertarik. Ya udah tunggu sabar. Gitu aja. Lanjut ABMM yang ditutup dengan 2.990 menguat 0,33%. ABMM lagi sideways. Sama sabar-sabar tunggu aja. Risknya 2%. Target profit 3.200 langsung 6%. Risk reward 1/2. Ya kita lihat. Ini candle seperti ini nih antara dia ditarik naik atau dibuang aja. Cuman nggak tahu kapan nih. Kalau dia sideways panjang ya sabar. Tapi risknya kecil kan, rewardnya 3 kali lipat. Cut lossnya 2%, rewardnya ke 3.200 tuh 6%, hampir 7%. Itu aja. Simple kan trading, tinggal tunggu. Kalau sebulan nunggu tapi profit lumayan, sebulan 7%. Kalau sebulan cut loss 2% ya udah rezekinya segitu, lossnya ya ABMM. Itu. Lanjut
Toba yang ditutup dengan 1020 terkoreksi 3,73%. Aduh, Toba turun terus ya. 1000 apakah mantul? Kita lihat minggu depan. Wait and see dulu ya. Kita lihat ada perlawanan gak di 985 90.000. Kalau ada bisa buy. Targetnya 1100. Bisa jadi kan sideways aja di sini. Kita lihat minggu depan Toba. Yang terakhir KKGI yang ditutup di harga 334 terkoreksi 0,59%. KKGI lagi sideways belum kemana-mana. Sabar-sabar aja bagi yang punya dan tertarik. Kalau saya belum tertarik seperti ini nggak usah pakai 320 sudah kelihatan. Kita lihat minggu ini dia membentuk higher low walaupun nggak membentuk higher high. Rata 338. Berarti kondisi sekarang pakai supportnya 328 jebol buang. 3% aja lossnya. Target kemana? 350 KKGI. Kalau tertarik ada feelingnya KKGI seperti itu aja trading plan-nya. Ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan ke. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.